Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengemasan produk kerajinan dan proses produksi kerajinan bahan serat. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian bisa merancang, membuat dan menyajikan produk kerajinan dari bahan serat tumbuhan atau serat hewan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah kalian atau daerah setempat. Kemasan, apa itu kemasan? Adalah wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Kemasan produk kerajinan bahan serat untuk bahan serat yaitu yang pertama memiliki tujuan menjual produk, artinya biasanya kan semakin bagus kemasannya, desainnya, warnanya, kemudian motifnya itu akan mempengaruhi dengan penjualan produk ya. Melindungi produk, jadi tidak hanya harus cantik tapi harus bisa melindungi produknya. Yang ketiga adalah memudahkan penggunaan produk ya. Seperti kalau kita mau beli ini itu loh yang bungkusnya seperti ini, jadi lebih mudah seperti itu untuk mengingat seseorang atau konsumen. Kemudian memperindah penampilan produk. Ya, langkah-langkah membuat kemasan kita harus yang pertama adalah mendesainnya terlebih dahulu, mau didesain kayak apa. Kemudian menyiapkan tempat peralatan dan bahan, lakukan proses kerja sesuai prosedur. Kemudian bentuklah kemasan seindah dan sekreatif mungkin. Ya, ini adalah contoh dari desain kemasan. Membuat kemasan harus memperhatikan jenis bahan produk kerajinan dan bentuk produknya. Misalkan kalau produknya nanti ini besar, jadi kemasannya juga harus sesuai dengan ukurannya gitu ya. Kemudian bahan produk ini bahan pecah belah atau mudah berjamur atau apa, itu kita harus pikirkan untuk mendesain kemasan ya. Kemasan plastik ini sering dipakai ya. Mengapa? Karena dapat menghindarkan produk kerajinan dari debu dan jamur. Kemudian benda yang terbuat dari daun dan kayu yang berukuran kecil dapat diselipkan silika anti jamur yang dibungkus kertas. Ya. Kemasan bisa sebagai pelengkap, artinya kita membuat produk itu apakah untuk dijual, apakah hanya untuk pameran, seperti itu ya. Ini adalah contohnya kemasan dari plastik, ada yang dari kayu, dari kertas, ya. Ini silika. Kalian pernah lihat tidak? Ya, kalau kalian beli sepatu, itu biasanya di kotak sepatunya ada seperti itu, atau beli tas, ya, ada seperti itu, ada fungsinya. Ini namanya silika anti jamur. Jadi jangan dibuang agar apa? Agar tas kita, agar sepatu kita itu aman dari jamur, seperti itu. Tahapan dalam pembuatan kerajinan itu semuanya hampir sama. Ada perancangan, ada pembuatan, kemudian kalau sudah dibuat ada penyajian produk kerajinan. Untuk lebih jelasnya dari tahap-tahap tadi, kita akan lanjut pembelajaran berikutnya. Yang pertama adalah perancangan. Merancang ini adalah merupakan tahap awal untuk mencari ide pokok kerajinan yang matang dan kreatif. Kalian harus pikirkan untuk apa ini kerajinannya, bentuknya nanti seperti apa, seperti itu ya.
Nah, dari ketiganya ini merupakan identifikasi kebutuhan dari kerajinan itu. Ya, apakah mau dijual, apakah buat pameran. Jadi harus ditentukan dulu fungsi dan kualitasnya nanti mau dijadi seperti apa, bahannya akan dibuat dari apa, kemudian menentukan tekniknya kalau sudah ditentukan bahannya. Yang kedua adalah harus menggali ide dari berbagai sumber, bisa dari internet, majalah atau apa. Mau misalkan saya mau membuat tas, kira-kira nanti tasnya bentuknya seperti apa ya. Nah, itu bisa mencari ide-ide di internet, komputer atau apapun itu ya, majalah. Kemudian setelah itu baru kalian buat sketsa dari karya. Kan biasanya contoh dari internet, tapi ada yang kurang sreg seperti itu ya. Saya maunya seperti ini. Ditambah ini, itu terserah kalian di sketsa itu untuk memudahkan kalian nanti pada saat pembuatan ya. Ini contoh-contoh dari kerajinan serat alam. Pelaksanaan pembuatan, kalau sudah memiliki ide, maka kita harus membuatnya. Tentukan baru untuk membuat ini kalian harus menyiapkan alat dan bahan. Dan sketsanya tadi ya. Contoh, tas anyaman enceng gondok. Ini tasnya cantik ya, meskipun dari enceng gondok yang ada di kali-kali seperti itu. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini ya. Ini contohnya seperti ini. Kalian harus perhatikan nanti kalian harus membuat suatu kerajinan yang ditentukan gambarnya seperti apa. Ini contohnya. Nanti kalian buat seperti ini. Ya, ada alat dan bahannya, kemudian cara membuatnya. Ya. Tahapan ini berarti cara membuatnya untuk tas anyaman jika alat dan bahan sudah ada semua. Cari enceng gondok di sekitaran sungai atau Anda dapat mencarinya di pengumpul enceng gondok. Cuci semprot enceng gondok sampai bersih hingga kotoran dan baunya hilang. Pisahkan enceng gondok dari tangkai dan daunnya dengan menggunakan gunting, karena yang dipakai adalah tangkainya ya, kayak daun. Kemudian ininya itu nggak dipakai, dibuang ya, cuma tangkainya saja yang dipakai. Setelah melakukan pemilahan, jemur enceng gondok di bawah terik matahari. Mulailah melakukan penganyaman, kalau sudah kering berarti ya. Tentukan pola atau desain tas yang akan dibuat. Anyam dulu bentuk apa, misalkan bentuk selebaran kayak kain gitu, baru nanti di pola kayak kita menjahit, pola yang atau sketsa yang kalian buat dengan polanya itu ditempelkan di anyaman itu, baru digunting, baru kemudian nanti akan dijahit. Kalau mau dikasih warna bisa dicat ya, dan dikasih aksesoris yang cantik. Dan tas cantik dari enceng gondok siap dipakai atau dipasarkan. Alhamdulillah, pembelajaran untuk hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.